Slamet adalah gunung berapi aktif tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Secara administratif, gunung ini terletak di 5 kabupaten, Banyumas, Brebes, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang. Nama, Slamet, dipercaya berasal dari bahasa Jawa yang berarti selamat, karena gunung ini diyakini tidak pernah meletus besar dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Sejarah pembentukan dan letusan, Gunung Slamet terbentuk dari proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia, yang menciptakan jalur lava ke permukaan. Letusan bersejarah Gunung Slamet tercatat sejak abad ke-18, dan gunung ini terus aktif dengan erupsi skala kecil yang terjadi beberapa kali. Salah satu letusan yang tercatat cukup parah adalah pada tahun 1748, yang memicu kepercayaan bahwa letusan besar akan membelah Pulau Jawa. Beberapa catatan ilmiah juga menyebutkan tentang penemuan fosil dan kondisi iklim ekstrim di sekitar gunung. Legenda dan mitos, selain cerita tentang keamanan dan nama, Slamet, terdapat berbagai legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat, termasuk cerita tentang asal-usul gunung dari India dan kaitannya dengan kisah Semar dan Bintang. Ada juga kepercayaan tentang kerajaan gaib di puncak gunung dan makhluk halus yang menghuninya. Mitos-mitos ini sering dikaitkan dengan kejadian aneh yang dialami oleh pendaki dan warga sekitar, seperti gangguan makhluk halus, suara gamelan, dan kejadian tersesat. Penamaan dan pengaruh Islam, beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama Slamet mungkin relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Jawa, karena kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Gunung Slamet adalah gunung yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah Sunda kuno. Kondisi gunung saat ini, Gunung Slamet masih aktif dan menjadi tujuan pendakian yang populer, meskipun jalur pendakiannya dikenal menantang. Beberapa jalur pendakian, seperti Via Bambangan, ditutup sementara untuk pemulihan ekosistem. Puncak Gunung Slamet bernama Puncak Surono dan memiliki kawah yang aktif. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.428 mdpl. Gunung ini dijuluki pula sebagai gunung paling angker se-Jawa Tengah, dengan meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Beragam mitos maupun kisah mistis telah menyelimuti gunung tersebut. Bahkan, disebut-sebut gunung ini juga memiliki sebuah gerbang menuju kerajaan gaib, di mana setiap orang yang sial akan tersesat pada dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Berikut adalah beberapa misteri yang melekat pada Gunung Slamet. Misteri Pos Samarantau. Pos Samarantau merupakan salah satu tempat peristirahatan jalur pendakian Gunung Slamet di urutan keempat. Namun, para pendaki dihimbau untuk tidak mendirikan tenda maupun beristirahat sejenak di pos ini. Diketahui, pos ini adalah salah satu pos terangker yang berisi penunggu dari kalangan jin yang jahil. Nama Samarantau sendiri ternyata diambil dari bahasa Jawa yang berarti awas ada hantu, sehingga sangat mendeskripsikan nuansa merinding yang akan disuguhkannya. Misteri Gerbang Gaib. Berada dekat dengan pos Samarantau, jalur pendakian yang diberi nama Brambangan juga menyimpan salah satu misteri di dalamnya, yakni ditunjukkan dengan penampakan 2 pohon besar yang menyerupai sebuah pintu gerbang. Kedua pohon ini dipercaya sebagai pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Bagi pendaki yang kurang beruntung, ia akan disasarkan ke dalam dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun begitu, jalur ini merupakan rute terdekat menuju puncak Gunung Slamet, sehingga jalur tersebut tetap digunakan sebagai jalur utama pendakian. Untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, para pendaki dihimbau untuk berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Jalur pendakian air terjun Guci. Wisata air panas Guci Kabupaten Tegal juga merupakan salah satu jalur pendakian Gunung Slamet melalui bukit bernama Permadi. Melalui jalur ini, para pendaki akan disuguhkan dengan wisata air panas yang kerap dipercaya sebagai tempat untuk memperoleh ilmu supranatural. Bukan hanya itu, air terjun yang berada di Pancuran 13 juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit maupun sebagai ritual awet muda. Manusia Kerdil. Konon, manusia kerdil merupakan para pendaki Gunung Slamet. Namun, dirinya tak bisa kembali, hingga akhirnya menjadi penunggu Gunung Slamet. Karena terlalu lama di atas gunung tersebut, manusia kerdil kehilangan naluri kemanusiaannya, sehingga ia bertingkah layaknya binatang. Meskipun demikian, manusia kerdil justru sangat takut terhadap manusia. Ia hanya kerap kali mengambil makanan di tenda para pendaki yang tengah berkemah.
Misteri Pasar Setan. Tak hanya ada di Gunung Merapi, konon Gunung Slamet juga mempunyai kawasan jual beli para makhluk halus. Diketahui, letak pasar tersebut berada di punggung Gunung Slamet. Peristiwa mistis tersebut ditandai dengan suara angin kencang yang terdengar jelas di telinga para pendaki. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, suara tersebut merupakan suara kalangan jin yang sedang melakukan transaksi di Pasar Setan. Misteri Surono. Surono merupakan salah satu pendaki yang berhasil naik hingga ke puncak Gunung Slamet. Namun sesampainya di puncak, dirinya dikabarkan meninggal tanpa penyebab yang jelas. Untuk mengenang sosok Surono, dibangunlah sebuah tugu yang diberi nama Tugu Surono, tepat di puncak Gunung Slamet. Ulah manusia. Yang terakhir, yakni mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar pegunungan mengenai ramalan Jayabaya, yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian jika Gunung Slamet meletus. Mitos ini masih dipercaya oleh para penganut tradisi Jawa kuno atau yang biasa disebut sebagai kepercayaan kejawen. Ramalan yang sudah ada sejak kerajaan Kediri ini masih dipercaya hingga sekarang. Sehingga, banyak warga yang menginginkan keselamatan sesuai dengan nama gunung tersebut yang dijuluki Slamet dengan cara meletakkan sesajen di beberapa titik. Bukan hanya itu, sejumlah petilasan yang terdapat di Gunung Slamet juga kerap dijadikan sebuah pertapaan oleh orang-orang yang mencari wangsit supaya memperoleh berkah dalam kehidupan. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Gunung Slamet pertama kali diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum Turki. Di sana dia merupakan seorang pangeran. Suatu hari setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, Syekh Maulana melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Sang pangeran itu merasa tertarik dan ingin mengetahui sumber cahaya misterius tersebut. Beliau pun memutuskan untuk menyelidikinya sembari menyebarkan agama Islam dengan ditemani pengikutnya yang setia bernama Haji Datuk serta ratusan pengawal kerajaan. Mereka berlayar menuju ke arah sumber cahaya misterius. Namun ketika kapal yang ditumpangnya tiba di pantai Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba cahaya tersebut muncul kembali di sebelah barat. Dia pun memutuskan untuk ke arah barat hingga sampai di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana menyuruh hulu balangnya untuk pulang ke Turki. Sementara beliau melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Haji Datuk dengan berjalan kaki ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam. Ketika cahaya tersebut melewati daerah Banjar, tiba-tiba beliau menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya, dan penyakit gatalnya itu pun sulit untuk disembuhkan. Suatu malam, setelah menjalankan sholat tahajud, Syekh Maulana mendapatkan ilham jika beliau harus pergi ke Gunung Gora. Setibanya di lereng Gunung Gora, beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya sendiri dan menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan kepulan asap. Ternyata di situ ada sumber air panas yang mempunyai 7 buah pancuran. Syekh Maulana memutuskan tinggal di sana untuk berobat dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air. Berkat kemanjuran air panas itu, akhirnya penyakit yang dideritanya sembuh total. Kemudian Syekh Maulana memberi nama tempat itu menjadi Pancuran 7. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana dengan nama Mbah Atas Angin karena datang dari negeri yang jauh. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan Rusuludi, yang dalam bahasa Jawa berarti Batur Kang Adi atau Abdi yang setia. Sementara desa itu kemudian dikenal dengan sebutan Baturadi, yang lama-kelamaan menjadi Baturaden, yang dalam penulisannya menggunakan 1 R, yaitu Baturaden. Karena Syekh Maulana mendapat kesembuhan penyakit gatal dan keselamatan di lereng Gunung Gora, maka beliau mengganti nama menjadi Gunung Slamet.